Kisah Perang Uhud. Bab 1. Latar belakang Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi sebagai kelanjutan dari konflik antara kaum muslimin di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Latar belakang utama perang ini adalah kekalahan telak Quraisy dalam Perang Badar setahun sebelumnya yang sangat mengguncang kehormatan dan kekuatan mereka. Pada Perang Badar, 2H, kaum Quraisy yang berjumlah lebih besar justru kalah dari pasukan muslimin yang jumlahnya lebih sedikit. Banyak tokoh penting Quraisy terbunuh, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Kekalahan ini menimbulkan rasa malu, dendam, dan keinginan kuat untuk membalas di kalangan Quraisy. Setelah Badar, para pemimpin Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, mulai mempersiapkan kekuatan besar. Mereka mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan, lengkap dengan persenjataan, kuda, dan perbekalan. Kaum wanita Quraisy turut serta untuk membangkitkan semangat perang dan mengingatkan dendam atas kerabat mereka yang tewas di Badar. Selain dorongan balas dendam, Quraisy juga merasa bahwa keberadaan kaum muslimin di Madinah mengancam jalur perdagangan mereka ke Syam, Suriah. Madinah berada di posisi strategis yang dapat melemahkan perekonomian Quraisy jika dibiarkan semakin kuat. Di sisi lain, di Madinah sendiri terdapat kelompok munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubaid bin Salul. Kelompok ini tidak menyukai kekuatan Islam yang terus berkembang dan berharap kaum muslimin mengalami kekalahan sehingga kedudukan mereka kembali kuat. Dengan latar belakang dendam, ancaman ekonomi, dan pertarungan pengaruh politik, Quraisy akhirnya bergerak menuju Madinah. Maka terjadilah Perang Uhud bukan sebagai agresi umat Islam, tetapi sebagai upaya mempertahankan diri dari serangan besar yang direncanakan dengan matang oleh kaum Quraisy. Perang Uhud lahir dari rasa dendam Quraisy pasca Badar, ketakutan terhadap kekuatan Islam yang kian berkembang, serta kondisi internal Madinah yang belum sepenuhnya stabil. Bab 2. Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Uhud. Setelah memperoleh kabar bahwa kaum Quraisy Mekah bergerak menuju Madinah dengan pasukan besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagian sahabat senior berpendapat agar bertahan di dalam kota Madinah, karena posisi kota yang sempit akan menyulitkan musuh. Namun, banyak sahabat muda yang belum ikut Perang Badar mengusulkan agar keluar menghadapi musuh di luar kota. Rasulullah akhirnya menerima pendapat mayoritas dan memutuskan untuk keluar dari Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih kaki Gunung Uhud sebagai lokasi pertempuran. Pemilihan tempat ini menunjukkan kecermatan strategi beliau. Gunung Uhud dijadikan pelindung alami di bagian belakang pasukan Muslim, sehingga musuh tidak dapat menyerang dari arah belakang. Dengan demikian, serangan Quraisy hanya bisa datang dari arah depan dan samping. Strategi terpenting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penempatan pasukan pemanah. Beliau menugaskan 50 orang pemanah untuk menempati sebuah bukit kecil di sisi medan perang yang dikenal sebagai Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Tugas mereka adalah menahan pasukan berkuda Quraisy agar tidak menyerang dari belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah yang sangat tegas kepada pasukan pemanah. Tetaplah di tempat kalian, jangan tinggalkan posisi ini, baik kami menang maupun kalah. Perintah ini menunjukkan bahwa posisi pemanah adalah kunci keselamatan seluruh pasukan Muslim. Selama mereka bertahan di bukit tersebut, pasukan Quraisy tidak akan mampu mengepung atau menyerang dari arah belakang. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menata barisan pasukan dengan rapi, membagi tugas masing-masing sahabat sesuai kemampuan mereka, dan memimpin langsung dari garis depan. Semua ini menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam bukan dilakukan secara serampangan, tetapi dengan perencanaan matang, musyawarah, dan kedisiplinan tinggi.
Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Uhud menekankan musyawarah, pemilihan medan yang tepat, pembagian tugas yang jelas, dan kedisiplin. Bab 3. Jalannya pertempuran Perang Uhud. Pada pagi hari di kaki Gunung Uhud, pasukan kaum muslimin dan pasukan Quraisy telah berhadap-hadapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menata barisan pasukan dengan rapi. Sementara pasukan pemanah telah menempati posisi strategis di Bukit Pemanah, Jabal Rumat. Setelah persiapan selesai, pertempuran pun dimulai. Seperti tradisi peperangan Arab saat itu, pertempuran diawali dengan duel 1 lawan 1. Beberapa sahabat maju menghadapi para jagoan Quraisy. Dalam duel-duel awal ini, kaum muslimin menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi, sehingga mental pasukan Quraisy mulai melemah. Setelah duel, pertempuran berubah menjadi pertempuran terbuka. Kaum muslimin menyerang dengan penuh keyakinan dan disiplin. Barisan Quraisy mulai kocar-kacir dan terdesak, sementara pasukan berkuda mereka tidak mampu bergerak bebas karena terhalang oleh pasukan pemanah di bukit. Setiap kali pasukan berkuda Quraisy mencoba mendekat dari samping, mereka dihujani anak panah dan terpaksa mundur. Dalam tahap ini, kemenangan tampak berada di pihak kaum muslimin. Banyak tentara Quraisy melarikan diri dan meninggalkan harta rampasan perang di medan Uhud. Sorak kegembiraan mulai terdengar di sebagian barisan kaum muslimin, karena mereka mengira pertempuran telah selesai dan kemenangan telah diraih. Namun kondisi inilah yang menjadi awal dari perubahan besar dalam jalannya Perang Uhud. Sebagian pasukan, terutama para pemanah yang seharusnya tetap bertahan di bukit, melihat musuh mundur dan harta rampasan berserakan. Mereka mulai ragu dan tergoda untuk turun ke medan perang, meskipun telah menerima perintah tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan posisi. Pada tahap awal Perang Uhud, kaum muslimin berada di atas angin dan hampir meraih kemenangan penuh. Kedisiplinan dan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti efektif. Namun rasa aman yang berlebihan dan godaan dunia mulai muncul, yang kelak mengubah arah pertempuran. Bab 4. Kesalahan pemanah dan serangan balik musuh. Ketika pasukan Quraisy mulai mundur dan medan perang tampak dikuasai kaum muslimin, sebagian besar pasukan pemanah di Bukit Pemanah, Jabal Rumat, mengira bahwa pertempuran telah berakhir. Mereka melihat harta rampasan perang berserakan di medan Uhud dan merasa khawatir tidak mendapatkan bagian jika tetap bertahan di atas bukit. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perintah yang sangat jelas dan tegas. Jangan kalian tinggalkan tempat ini, baik kami menang maupun kalah. Namun sekitar 40 dari 50 pemanah turun dari posisi mereka, meskipun Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, pemimpin pemanah, telah mengingatkan dan melarang mereka. Ia tetap bertahan bersama beberapa orang yang setia menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan ini menciptakan celah besar dalam pertahanan kaum muslimin. Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak Quraisy dan memimpin pasukan berkuda, dengan cepat menyadari kekosongan Bukit Pemanah. Ia segera memutar pasukannya dan menyerang dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Serangan mendadak ini membuat barisan kaum muslimin kaget dan kacau. Dari arah depan, sisa pasukan Quraisy yang sebelumnya mundur kembali berbalik menyerang. Kaum muslimin pun terjepit dari dua arah. Situasi medan perang berubah drastis, dari hampir menang menjadi sangat genting. Dalam kekacauan tersebut, Abdullah bin Jubair dan para pemanah yang tersisa gugur sebagai syuhada, mempertahankan posisi mereka hingga akhir. Banyak sahabat terpencar dan sebagian bahkan tidak mengetahui di mana posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beredar pula isu keliru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur, yang semakin melemahkan semangat sebagian pasukan. Kekalahan dalam Perang Uhud bukan disebabkan oleh lemahnya kekuatan kaum muslimin, melainkan karena ketidaktaatan terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan kecil yang dianggap sepele berubah menjadi bencana besar ketika musuh memanfaatkannya dengan cepat dan cerdas. Bab 5. Gugurnya para syuhada dalam Perang Uhud. Setelah pasukan Quraisy berhasil melakukan serangan balik dari arah belakang,
medan perang Uhud berubah menjadi sangat kacau dan penuh duka. Kaum muslimin yang sebelumnya berada di posisi unggul, kini harus menghadapi serangan dari dua arah. Dalam kondisi inilah, banyak sahabat Rasulullah SAW gugur sebagai syuhada. Jumlah syuhada kaum muslimin dalam perang Uhud mencapai sekitar 70 orang. Mereka gugur dengan penuh keimanan, mempertahankan Rasulullah SAW dan agama Islam. Di antara mereka, terdapat para sahabat utama yang dikenal dengan keberanian dan ketakwaannya. Syuhada yang paling mengguncang hati kaum muslimin adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW yang dijuluki singa Allah dan singa Rasulnya. Hamzah gugur setelah ditombak oleh Wahsy, seorang budak yang dijanjikan kebebasan oleh tuannya jika berhasil membunuh Hamzah. Gugurnya Hamzah menjadi pukulan berat bagi Rasulullah SAW karena beliau sangat mencintai pamannya itu. Setelah gugur, jasad Hamzah mengalami perlakuan kejam. Tubuhnya dimutilasi oleh Hindun binti Utbah yang menyimpan dendam atas kematian ayah dan kerabatnya di Perang Badar. Ketika Rasulullah SAW melihat kondisi jasad Hamzah, beliau sangat berduka hingga meneteskan air mata. Namun, beliau tetap menahan diri dan tidak membalas dengan tindakan kejam. Selain Hamzah, banyak sahabat lain gugur saat melindungi Rasulullah SAW. Mereka berdiri sebagai perisai hidup, menghadang serangan musuh agar tidak mencapai Nabi. Kesetiaan dan pengorbanan mereka menjadi bukti bahwa iman lebih berharga daripada nyawa. Gugurnya para syuhada di Perang Uhud adalah harga mahal dari sebuah ujian ketaatan. Mereka meninggalkan teladan abadi tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta kepada Rasulullah SAW dan Islam. Bab 6. Rasulullah SAW terluka dalam Perang Uhud. Di tengah kekacauan Perang Uhud akibat serangan balik kaum Quraisy, Rasulullah SAW berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pasukan musuh berusaha mendekat dan melukai beliau, sementara sebagian kaum muslimin terpencar dan belum mengetahui posisi Nabi. Dalam kondisi genting tersebut, Rasulullah SAW mengalami beberapa luka. Beliau terkena lemparan batu hingga wajahnya berdarah. Gigi geraham beliau patah dan topi besi atau helm yang dikenakan menancap ke kepala beliau. Darah mengalir di wajah Rasulullah SAW dan sebagian sahabat segera berusaha melindungi serta mengobati beliau. Beberapa sahabat dengan penuh keberanian melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh mereka sendiri. Di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang terluka parah hingga tangannya lumpuh sementara, serta Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang memanah musuh demi menjaga keselamatan Nabi. Kesetiaan para sahabat ini menjadi bukti kecintaan mereka yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan terluka dan disakiti, Rasulullah SAW tidak membalas dengan kutukan atau doa kebinasaan. Sebaliknya, beliau berdoa dengan penuh kasih sayang, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Doa ini menunjukkan keluhuran akhlak Rasulullah SAW yang tetap mengedepankan rahmat dan pengampunan, bahkan kepada orang-orang yang melukainya. Akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat yang setia mundur ke lereng Gunung Uhud untuk menyusun kembali barisan dan mengamankan posisi. Dengan keselamatan beliau terjaga, semangat kaum muslimin kembali bangkit, meskipun mereka telah kehilangan banyak sahabat tercinta. Luka yang dialami Rasulullah SAW di Perang Uhud menjadi bukti bahwa beliau adalah manusia yang berjuang di medan perang, sekaligus teladan akhlak tertinggi yang membalas kekerasan dengan doa dan kasih sayang. Bab 7. Akhir pertempuran Perang Uhud.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang setia berhasil mengamankan posisi di lereng Gunung Uhud, keadaan medan perang mulai berangsur tenang. Kaum Quraisy telah mencapai tujuan mereka untuk membalas kekalahan di Badar, namun tidak melanjutkan serangan secara menyeluruh terhadap kaum muslimin di Madinah. Pemimpin Quraisy, Abu Sufyan, mengira bahwa kaum muslimin telah mengalami kekalahan besar. Ia sempat mendekat ke medan perang dan menyerukan pertanyaan untuk memastikan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak menjawab provokasi tersebut. Namun, ketika Abu Sufyan membanggakan kemenangan Quraisy, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya menjawab dengan tegas, menegaskan bahwa Allah tetap menjadi pelindung kaum muslimin. Meskipun pasukan Quraisy unggul pada akhir pertempuran, mereka tidak berani menyerbu Madinah. Hal ini karena mereka khawatir kekuatan kaum muslimin belum sepenuhnya hancur dan takut terjadi serangan balasan. Setelah itu, pasukan Quraisy pun menarik diri dan kembali ke Mekah. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keteguhan dan kepemimpinan beliau dengan mengajak para sahabat yang masih mampu untuk keluar kembali, meskipun dalam keadaan luka, guna menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak lemah dan belum kalah. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Hamra'ul Asad, yang membuat Quraisy mengurungkan niat untuk kembali menyerang Madinah. Setelah pasukan Quraisy pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mengumpulkan para syuhada dan memakamkan mereka di medan Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung proses pemakaman dengan penuh sedih dan doa, serta melarang pemindahan jasad syuhada dari tempat mereka gugur sebagai bentuk penghormatan. Akhir perang Uhud menunjukkan bahwa meskipun kaum muslimin mengalami ujian berat dan kehilangan besar, mereka tidak hancur secara moral maupun kekuatan. Justru dari Uhud, umat Islam tampil lebih dewasa, disiplin, dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Bab 8. Hikmah dan pelajaran dari Perang Uhud. Perang Uhud bukan sekadar catatan sejarah tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi merupakan pelajaran besar, madrasah tarbiyah bagi umat Islam. Melalui peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kaum muslimin agar menjadi umat yang kuat, disiplin, dan matang dalam iman. Pertama, pentingnya ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin. Kekalahan dalam Perang Uhud terjadi bukan karena lemahnya iman atau sedikitnya jumlah pasukan, melainkan karena sebagian sahabat tidak menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan umat Islam sangat bergantung pada ketaatan dan kedisiplinan, bukan semata-mata kekuatan fisik. Kedua, bahaya cinta dunia dan tergesa-gesa. Turunnya para pemanah dari bukit pemanah disebabkan oleh keinginan terhadap harta rampasan dan anggapan bahwa perang telah selesai. Dari sini, umat Islam diajarkan bahwa cinta dunia dan keputusan tergesa-gesa dapat menjerumuskan kepada kerugian besar. Ketiga, kekalahan bukan tanda ditinggalkan Allah. Perang Uhud membuktikan bahwa umat beriman pun dapat mengalami kekalahan sebagai bentuk ujian dan pembelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 152-155, bahwa kekalahan tersebut bertujuan untuk membersihkan hati orang beriman dan menyingkap kemunafikan. Keempat, keteladanan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terluka dan kehilangan orang-orang yang beliau cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan kutukan, melainkan dengan doa dan pengampunan. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia dan kasih sayang adalah inti dari perjuangan Islam. Kelima, kemuliaan para syuhada. Para sahabat yang gugur di Uhud memberikan teladan tentang pengorbanan total demi iman. Mereka mengajarkan bahwa kematian di jalan Allah bukanlah kekalahan, melainkan kemuliaan dan kemenangan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, pentingnya evaluasi dan bangkit kembali. Setelah Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan umat Islam larut dalam kesedihan. Beliau segera mengajak kaum muslimin untuk bangkit, memperbaiki kesalahan dan menunjukkan kekuatan,
sebagaimana terlihat dalam peristiwa Hamra'ul Asad. Perang Uhud mengajarkan bahwa ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran adalah kunci kemenangan sejati. Kekalahan bisa menjadi jalan menuju kematangan iman jika diambil sebagai pelajaran dan bukan sebagai keputusasaan. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.